Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan saya Sam Anggreto. Hari ini saya ada di Tangerang sahabat semua. Ada di daerah Bintaro. Kita akan mengunjungi seorang sahabat saya dari kecil dulu, yang dulunya hidupnya susah, dulu hidupnya jadi pedagang asongan, sekarang udah sukses luar biasa. Ayo kita sahabat, kita ke rumahnya. Ya, rumahnya di daerah Bintaro. Kita ke rumahnya, ini rumahnya. Subhanallah, rumahnya Masya Allah udah jadi orang sukses. Beliau adalah pengusaha sukses, sekarang menjadi motivator dan punya beberapa bisnis. Nanti kita kulik sahabat ke rumahnya. Kita masuk ke rumahnya sahabat. Oke. Assalamualaikum. Oke, kita masuk sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, alhamdulillah ada orangnya. Apa kabar Pak Uji? Baik, sehat, komandan. Sahabat, perkenalkan sahabat saya dulu waktu masih kecil tinggal di Kemayoran, dulu pernah jadi pedagang asongan. Masya Allah, sekarang udah luar biasa sukses. Salah satu pengusaha sukses nasional sahabat. Fahrul Gozi atau sahabatnya bisa disebut Bang Oji. Di sini terkenalnya Pak Oji. Oji aja. Oke sahabat, kita mau ngobrol sedikit dengan Pak Oji di teras sini ya sahabat. Di sini Pak ya. Silakan. Ini kebetulan juga belum sempat dibuang. Ya. Kita mau tanya-tanya sahabat. Ya sahabat, kita udah di terasnya yang sangat indah, ada kolam koinya sahabat semua. Kita mau ngobrol banyak sahabat dengan Pak Oji. Pak Oji, cerita sejarahnya dulu Pak Oji waktu di Kemayoran. Apa kabar? Dulu sering main kasti bareng sama saya sahabat semua di Kemayoran. Sekarang Masya Allah udah jadi bos juragan besar, motivator, business owner, macam-macam banyak sahabat. Iya. Sejarahnya dong Sejarahnya Pak gimana? Oji. Kita udah cukup lama ya ketemu ya Pak. Udah puluhan tahun Pak Oji. Mungkin ada kali ya, puluhan tahun kita. Puluhan tahun. Ya, jadi gitu awalnya itu saya itu kan termasuk orang yang even bakal sekolah pun nyaris nggak bisa. Jadi waktu SD itu saya sebenarnya jadi pedagang asongan. Pernah jadi pedagang usaha nih Pak? Masya Allah. Pedagang asongan dulu di lapangan terbang Di Kemayoran. lapangan terbang Kemayoran sahabat. Tapi ya dulu itu kan saya itu masih ada pride-nya, masih ada rasa gengsinya. Gengsi. Jadi saya itu tidak pernah menunjukkan kalau saya itu pedagang asongan. Oh, caranya gimana Pak? Setiap pulang sekolah, itu barang asongan saya itu saya taruh di rumah paman saya. Oh, Jadi saya pulang sekolah, nggak pulang tahuan dulu, jadinya. pulang dulu, ketemu sama ibu. Kebetulan ibu juga dagang warung. Jadi ibu saya itu dulu pedagang warung juga. Warung-warung ya biasa warung kayak anak dulu, ada Kelontong, ya. kelontongannya gitu ya. Nah kadang-kadang barangnya saya bawain. Jualin. Saya jualin. Nah, 38 terbang enggak. Mungkin startnya kan dulu sekolah itu kita jam 12 udah pulang ya. Jam 12 pulang betul. Pulang, jam 1 saya udah mulai di lapangan terbang Kemayoran. Terus paling pulang ntar jam 3 jam 4. Oh, iya. Supaya nggak terlalu kelihatan kalau saya dulu. Lumayan. Hasilnya tuh dulu pun dari kalau di compare dengan pendapatan bapak saya. Masya Bapak saya sama ya. bisa jadi gedean saya waktu itu. Bisa jadi gedean Karena Bang Oji. zaman dulu kan gaji 10.000 itu 10.000 udah gede bapak banget. saya dapat cuma 10.000 dulu. Saya bisa dapat 15.000. Masya Allah. Nah, dari situ akhirnya Belajar bisnis dari situ ya bisnis dari Pak situ. Oji ya. Sebenarnya yang saya pelajarin itu bukan bisnisnya waktu itu. Anak kecil kan senang banget. Senangnya seru ya. Nggak perlu mikirin berapa dapatnya. Main dengan teman-teman. Nah, sahabat, kita udah bersama Pak Oji di sini. Kita mau kulik sejarahnya beliau. Mau tanya-tanya tentang kesuksesan beliau. Beliau salah satu pengusaha yang sukses, jadi motivator juga sahabat semua. Kita tanya Bang Oji, cerita sejarahnya dong. Zaman dulu. Yang pertama saya mau klarifikasi ya. Sukses mungkin hanya pandangan manusia. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa nanti kapan-kapan saya bahas. Apa itu sukses? Siap. Jadi
ceritanya dari mana Pak Sam enaknya nih? Perjalanan aku ya kali ya. Perjalanan sejarah hidupnya dari zaman ngasong dulu Pak. Jadi bang dulu, ini ceritanya cerita a long time ago. Long Itu time. saya tinggal di Kemayoran, di pinggir lapangan terbang Kemayoran. Kemayoran. Dulu lapangan terbang Kemayoran masih ada, Pak Sam. Saya ingat banget waktu SD. Jadi teman-teman sebaya saya itu banyak yang jadi pedagang asongan. Jadi ikut-ikut ya Pak? Jadi ikut-ikut. Tapi ternyata hasil yang saya dapetin lebih tinggi dibanding bapak saya. Gajiannya. Gajinya, hasilnya lebih gede. Hasilnya lebih gede. Jadi pada saat waktu mungkin orang tua saya gajinya sekitar 20 ribuan something 20 ya, ribuan. saya bisa dapat lebih dari itu Masya Allah. sebulannya. Dan itu saya serahkan semua ke ibu Ke saya. ibu. Kebetulan ibu saya dulu pedagang warung kelontongan di rumah. Iya, iya. Jadi barang-barang ibu saya karena saya ambilin tanpa bilang-bilang, Jualin. jualin. Luar biasa. Dan serunya adalah orang tua saya nggak tahu kalau saya dagang asongan di lapangan terbang Kemayoran. Kalau ketahuan pasti domelin juga. Tapi duitnya diterima ya. Nah, yang saya pelajarin dari aktivitas saya waktu berdagang asongan itu adalah bukan mencari uangnya, Bukan mikir uang. tapi bagaimana caranya bisnis yang menyenangkan. Pak Sam tahu lah, Iya. anak kecil kan senangnya bersenang-senang terus. Betul. Apapun yang dilakukan pasti bersenang-senang, dan mencari duit itu jadi bersenang-senang. Jadi salah satuku yang saya sering quote di banyak Facebook saya, tulisan saya itu adalah bisnis itu harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Dan kita Bisnis is fun. harus fun. Ngerjainnya juga harus fun. Ya. Tapi ya banyak sekali ilmu yang lain. Tapi salah satu ilmu yang menurut saya penting adalah bisnis itu kita harus senang melakukan itu. Ya. Nanti hasilnya pun akan kita syukuri dengan nikmat, dengan cara menyenangkan. Kisah berlanjut Pak Sam. Ya. Lanjut. Kisah berlanjut SMP. Waktu zaman SMP orang tua saya juga cukup berat ya untuk menyekolahkan saya. Berapa saudara? Din? Saya itu 8 bersaudara. 8 saudara sama. Anak keberapa Pak? Saya anak kelima dan anak Anak laki kelima. yang pertama. Anak laki yang pertama. Yang laki-laki yang pertama. Jadi bayangkan pasti orang tua saya berpikir saya harus bisa mendukung keluarga besar. Kita tinggal di rumah yang sangat kecil dengan Petakan ya Pak? kalau di petakan masih mending mas. Masih mending. Ada 3 kamar kan, ada ruang tamu, Iya. ada ruang tengah, ada dapur. Iya. Ini kita cuma satu ruangan. Guys, satu ruangan aja guys. Satu 8 ruangan orang aja. anak. 8 orang anak. Masya Allah. Bahkan perjuangannya. kakak saya masih dititipkan di rumah Saudara. neneknya, kemudian ada yang dititipin di mana, karena memang tempatnya nggak cukup buat kalau kita berkeluarga. Ngontrak juga ya Pak ya? Kontrak itu, Ngontrak sahabat dulu. kontrak itu. Berarti berawal dari minus ya Pak ya? Bisa dibilang berawal dari minus. Dari minus. Berawal dari minus. Nah, SMP pikiran agak sedikit lebih luas nih, karena biasanya temennya cuma satu lingkungan SD. Sekarang SMP. Wah, jadi cara pandang kita jadi lebih luas. Saya ingat banget, saya itu pertama kali bisnis di SMP itu adalah jualan lagu. jualan lagu sahabat. Jualan lagu. Ya karena itu yang paling gampang dijual adalah yang nggak perlu modal besar, lagu. Jadi saya perlu. Ada lagi yang beli ya Pak? Ada yang Ada beli. yang beli. Luar Zaman biasa. dulu gimana caranya menjual lagu? Ada yang beli. Ada sahabat. yang beli. Masya Allah. Dan banyak orderannya juga, terutama teman-teman sekolah yang Keren. lagi jatuh cinta. Iya, Nah, iya, tahu sendiri SMP Iya, itu iya. lagi manis-manis jatuh cinta kan. Tinggal saya karangin lagu, saya ajarin dia Jual. nyanyinya, kemudian dia akan bayar saya. Nggak banyak, sesuai dengan kemauannya dia Iya, aja iya, gitu kan. Jadi salah satu saya tuh belajar gitar dulu dengan Pak Heru namanya, Heru Jatmiko. Itu sahabat kita juga tuh. Iya. Dia sekarang jadi Korgat Rescue. Korgat Nah, Rescue. bakal sahabat-sahabat semua kalau ingin berbakti kepada negara dan bangsa, Jadi relawan. dan lingkungan, jadi relawan, Korgat silahkan Rescue. kontak Pak Heru Heru Jatmiko. Nah, yang saya pelajari itu tadi udah kan ya, bisnis adalah fun Bisnis fun. waktu SD. SMP adalah bisnis itu bisa dilakukan dengan apapun yang kita punya. Saya bisanya cuma ngarang lagu, saya jual, Iya. jadi duit, bakal bayar sekolah, bakal jajan sedikit-sedikit lah bakal jajan. Iya, iya. Nah, semakin lama di SMA agak sedikit berkembang nih pikirannya. Tapi
pada saat di SMA, maklum ya anak-anak muda juga pengen juga agak kelihatan pride di depan ceweknya dong. Gaya. Gaya gitu kan. Kalau saya mau dagang-dagang agak sedikit dulu agak ada rasa mulai ada rasa malu. Tapi kalau saya nggak melakukan sesuatu, maka saya akan kesulitan untuk bayar sekolah. Iya, iya. Maka saya yang paling gampang dulu adalah jadi kenek kuli bangunan. Kenek kuli bangunan. Nah, kenek kuli bangunan macam-macam kerjanya, tugasnya. Dulu suka ngaduk semennya, kemudian masang batanya ataupun gali untuk bikin fondasi. Yang saya ambil pelajarannya itu adalah bagaimana kita konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Masang bata kan mesti rapi, Pak. Harus rapi. Tapi kalau nggak rapi, ntar customernya kan komplain. Bisa dirubuhin kali. Nah, Iya. jadi kita mesti rapi, kemudian Presisi. dan bagus sesuai dengan hitungannya. Iya. Tanpa sadar, saya belajar Ilmu bagaimana bisnis lagi. Bagaimana banyak banget tuh menyenangkan customer. Artinya ya quality controlnya. Yang kedua presisi, kesabaran, disiplin dan sebagainya. Makanya akhirnya timbullah kata-kata sadis. Pertama kali sadis. Pertama kali saya membuat tagline sadis itu sebenarnya di SMA. Sabar dan disiplin. Sadis, sabar dan disiplin, sabar. Singkatannya sabar dan disiplin. Ada sih motivator terkenal saat ini yang sudah menggunakan kata itu. Kalau kebetulan di saya pribadi udah menggunakan kata itu waktu zaman saya SMA berlanjut. Saya akhirnya kuliah. Sebelum kuliah, saya udah tahu nih orang tua saya nggak mungkin bisa nguliahin saya. Akhirnya saya bekerja dulu, melamar pekerjaan di PT Sangkyong, itu pabrik benang waktu filamen. Tugas saya ada 2, bagian gudang ngepakin barang dan bagian memilih mana yang benang yang layak untuk dijual, grade yang mana. Itu pun dia penuh dengan kejelian juga, ketelitian juga, benang mana yang bagus masuk ke grade A, ke grade B, grade C plus dan sebagainya. Wah, itu ada kriterianya dan itu mata kita mesti beneran tahu ini yang mana masuk grade-nya gitu. Kembali lagi, dapatlah sebuah ilmu pelajaran lagi. Saya harus beneran teliti. Dan mesti sabar lagi, sadis lagi, kepake lagi tuh Mas. Sabar dan teliti sekarang. Sati ya? Sali gitu ya. Nanti kita bikin tagline yang baru. Sabar dan teliti. Akhirnya saya bisa dapat kumpulin uang lah tuh. Dari gaji saya kumpulin, saya bisa berkuliah di kampus Budi Luhur. Di Budi Luhur, sahabat. Tahun berapa? Angkatan? Saya angkatan 93. Angkatan 93, sahabat. Nah, berarti sempat nganggur setahun ya? 92 lulus, nganggur setahun. masuknya 93. Untuk ngumpulin dana supaya bisa kuliah. Nah, PR baru Pak Sam. Kuliah kan ngikutin jadwal dosen ya. Kerja kan nggak bisa ngikutin waktunya dosen. Kerjanya sama kuliah sama ya? Waktunya barengan. Akhirnya saya mengalah dari kerja. Saya keluar. Saya dan salah satu banyak saya lakukan waktu zaman kuliah banyak banget. Saya pernah jadi supir angkot. Pernah jadi supir, sahabat. Angkot, kemudian banyak yang sejualan tools, jualan kaos kaki 10.003, yang jalan-jalan kaki itu saya lakukan. Masya Allah. Itu karena cuma satu tujuannya, saya harus kuliah. Saya nggak mikirin dulu tuh bakal orang rumah, nggak saya pikirin. Bakal bapak ibu saya nggak mikirin. Menikah tahun berapa, Pak Uji? Mereka masih cukup muda lah. Muda. Nah, dari situ banyak cerita di kuliah itu kan. Kalau kuliah kan mesti konsisten juga nih kuliahnya kalau mau dapat nilai yang bagus. Itu juga ada kan memang kita sampai di bagaimana cara ngumpul. Kuliahnya sejalur dengan angkotnya dan dapatlah Budi Luhur. Setelah itu banyak hal yang saya lakukan lah. Nggak cuma sekedar supir angkot aja, banyak sekali yang saya lakukan supaya targetnya bisa lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah saya diterima di Aqua, sebuah perusahaan air minum lah ya. Di sana saya baru belajar bagaimana saya dulu jadi anak paling bawah, staff yang paling bawah. Yang saya pelajari adalah bos-bos saya itu gimana cara memimpin. Jadi saya pelajari memimpin itu gimana, bagaimana cara
jualannya tercapai seperti apa, Targetnya tercapai. strateginya apa, itu saya pelajarin terus sampai 2 tahun. Kemudian saya pindah kerja ke Kalimantan. Oh, Saya merantau, memang sengaja saya harus merantau waktu itu. harus. Kenapa saya perlu merantau? Saya merantau ke Kalimantan di mana tempat itu nggak ada siapapun yang saya kenal. Hmm, Saya mau belajar kalau saya hidup sendiri itu gimana, susahnya. Saya Kerja di PT juga itu. kerja di Bang? PT. Jadi saya kerja di PT di Kalimantan, tambang, Tambang. kontraktor tambang. Jadi di sana saya sendirian, nggak punya teman, Oh. nggak punya sanak saudara, Hmm. dan saya belajar bagaimana hidup sendirian. Itu di Kalimantan. Berapa tahun? Bang? Setahun aja, setahun. Setahun. Setelah itu kan kontraknya habis, saya pulang ke Jakarta. Saya kerja di perusahaan IT besar di Indonesia. Dan sampai sekarang banyak masih IT semua, Pak. Kemudian juga ada beberapa bisnis-bisnis yang saya coba ciptakan. Bagaimana bisnis itu berkembang, itu belajar dari rentetan panjang tadi. Dari sejarah tadi Dari sejarah diambil tadi. jadi bisnis ya. Nah. Masya Allah. Nah, dari situ saya juga pengen berbagi sih, tips-tipsnya dan sebagainya. Ada di Facebook Strateginya. saya. Kalau Anda pengen suka baca cerita Iya, di iya, Facebook saya ceritakan juga di sana. Tapi khusus bakal kualitas TV ini saya akan kasih beberapa clue untuk tips bakal para sahabat-sahabat. Tipe bisnis muda. Jangan yang pertama adalah yang penting jangan menyerah, karena Pantang menyerah. karena apa? Sebenarnya apapun yang ada di diri kita itu bisa dijual. Tuh. Jadi kita masih punya berkah, kaki, tangan, pikiran, Bersyukur. bersyukur, itu masih Dapat bisa nikmat, dijual. dijual. Zaman sekarang sih udah lumayan banyak ya. Saya bilang sih zaman sekarang meskipun cukup berat dibandingin zaman dulu, zaman Iya. sekarang ini, tapi zaman sekarang juga punya Banyak kemudahan. Buat teman-teman pemuda-pemuda sekarang sih, saya yakin banget harusnya mereka bisa jauh lebih maju dibandingin kita. Zaman sekarang zaman instan, Pak. Zaman yang mudah banget mencari informasi. Tuh. Wah, kalau saya ngeliat ya banyak sekali bisnis-bisnis yang orang yang tadinya tidak siapa-siapa jadi Boom. Jadi boom. Terkenal. Masya Allah. ada YouTube, Ada Instagram, ada TikTok, Instagram, macam-macam. ada TikTok. Kemudian Luar ada bisnis yang sekarang yang lagi terkenal tuh ada Just Tip, ada lagi macam-macam. Artinya itu banyak sekali peluang bisnis. bahkan sekarang buat orang yang tidak punya network pun tiba-tiba punya market seluruh dunia Masya. gara-gara ada internet. So teman-teman semua jangan nyerah, Pantang menyerah. masih banyak sekali Peluang bisnis. peluang bisnis ataupun peluang usaha atau peluang dagang, karena bisnis sama dengan dagang sebenarnya. Yang paling penting adalah strateginya, kemudian belajar dari ilmu-ilmu orang-orang yang seperti saya pernah ngalamin. Iya, iya. Itu akan jauh lebih cepat dibandingin Lebih dahsyat. kalian harus tapi kalau mengalami langsung sebenarnya akan menjadi pelajaran yang lebih bagus, tapi lama. Prosesnya. Prosesnya kelamaan. 25 tahun sampai 30 tahun, Pak. Masya Allah. Itu kan panjang banget. Informasi sahabat, beliau ini banyak membagikan aset-asetnya kepada orang terdekat seperti supir, saudara, kakak, adik. Beliau kasih rumah semua saudara. Masya Allah, luar biasa. Gimana ceritanya Pak dengan berbagi tipsnya Pak? Apa ya? Oh, jadi gini. Kenapa bisa kayak Pak Oji gitu, nggak seperti pengusaha yang lain untuk memulihkan diri sendiri? Kenapa bisa dibagi-bagi asetnya? Sebenarnya Bisa sih ceritain. simpelnya gini ya. Nah gimana Pak? Kenapa asetnya tuh dibagi-bagi? Kan agak unik nih saya melihatnya sahabat semua. Kita tanya sahabat. Ini sebenarnya gimana ya ngomongnya? Jadi pada saat dulu zaman saya susah, di otak saya pikirannya gimana caranya saya ngumpulin kekayaan. Gimana supaya kaya, bantu orang gitu. Dulu belum sempat bantu orang. Awalnya belum sempat bantu orang. Gimana caranya saya tuh kaya gitu. Memang karena kepedihan masa lalu ya Pak, jujur ya. Kebanyakan manusia itu merefleksi dari masa lalu. Masya Allah. Tujuan hidupnya merefleksi dari masa lalu. Kebanyakan seperti itu. Capek susah ya Pak ya. Capek, Pengen susah. kaya ya. Terus Sekarang kaya bener sahabat semua, Masya Allah. Asetnya miliaran, ratusan miliar, Masya Allah.
Wah, itu salah. Tapi dibagi-bagi sahabat semua. Sebenarnya Coba cerita gimana Pak? sebenarnya aset saya nggak banyak. Ah, Aset saya memang tidak banyak. Tidak seperti ratusan miliar dan sebagainya. Even miliaran, kalau miliaran mungkin ada. Tapi kalau ratusan miliar itu enggak. Karena setelah cita-cita saya kan sederhananya umur 50 saya berhenti udah. pensiun. Pensiun rencana. Rencana pensiun, dan makanya saya lagi rajin menulis, membagi-bagi tips. Iya. Itu karena saya mau udahan. Udah. Aset ini mungkin agak sedikit berbeda dengan orang lain. Pada saat saya punya aset, sebenarnya kalau dari ilmu keekonomian, semakin banyak aset semakin bagus dong. Betul. Tapi tidak membuat saya nyaman. Hmm. Saya pengen nyaman aja. Jadi pada saat, bayangin ya, saya pernah punya tanah. Saya punya tanah agak jauh dari sini. Iya. Rasa deg-degan itu ada, nih tanah ntar dicomot sama orang apa diambil enggak. orang. Ya mendingan saya Kasih aja. Masya Allah. Atau saya jual, saya beliin siapa yang terdekat dengan saya kasih aja. Saya lebih suka begitu. Dan akhirnya membuat ini sebenarnya karena hati sih. Iya. Jadi ya, harus mengalami sebuah perjalanan spiritual untuk sampai sini, sampai ke arah itu, karena yang saya lakukan tuh aneh. Makanya kita mau tanya makanya. Jadi Asetnya banyak yang dibagi-bagi sahabat. itu perlu mendapatkan sebuah perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual. Tapi one day saya akan ceritain, cuman meskipun saya ceritanya juga masih bingung bagaimana ceritanya. Luar biasa sahabat, kita perlu contoh sahabat. Ketika asetnya udah banyak malah dibagi-bagi kepada saudara kerabat. Kita perlu contoh suri tauladan beliau yang baik. Ini Pak buat pebisnis muda nih Pak, yang sekarang. Oh ya, yang tadi saya semua tahu dengan para teman-teman sahabat yang ingin berusaha untuk berbisnis. Sebenarnya bekerja itu juga berbisnis. Karena yang kita jual adalah apa Waktu, yang kita punya. Misalkan mau naik gajinya jadi naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, gampang. Jadi lakukan yang terbaik. Targetnya naik, misalkan dikasih target nih, jualannya misalkan 1 miliar sebulan. Coba aja bisa jual 2 miliar, 3 miliar Pasti sebulan. naik ya. Pasti akan naik. Pendapatannya pasti akan naik. Karena yang dijual adalah bagaimana diri kita yang dijual. Kita juga pebisnis juga sebenarnya. Saya menganggap bahwa pekerja itu adalah pebisnis juga. Dan apa yang dijual? Kemampuan kita, skillnya kita. Nah, yang paling penting pada saat itu menjual banyak sekali sih. Kalau yang tadi saya dari pembelajaran yang pertama ya, ada apa tadi yang pertama? OTC. Sabar. Menyenangkan dulu dong. Menyenangkan dulu. Lakukanlah dengan menyenangkan. Kemudian yang itu adalah apa tadi? Disiplin dan teliti. Kemudian sadis. Sabar dan disiplin. Dari situ kalau itu dilakuin semua, apapun yang dikerjain pasti jalan, pasti berhasil. Problemnya adalah mindset kita orang nih, anak-anak muda sekarang, yang namanya berhasil itu adalah gue udah punya mobilnya masih Alphard, gue masih rumah yang gede. Itu nyanyi jadi ukuran, padahal itu adalah sebuah nilai. Kaya itu sebenarnya adalah jika pendapatan kalian lebih besar dibandingkan pengeluaran, itu kaya. Meskipun gajinya 2 juta, kalau pengeluarannya 500.000 sebulan, kaya juga sebenarnya. Surplus soalnya. Surplus. Matematika sederhananya kayak gitu. Banyak atau tidak itu hanyalah skala. Skala aja. Jualan misalnya gitu. Ada pedagang ini, kan banyak sekali anak-anak lagi bikin kue nih. Pak, saya jualan kue kok cuman saya jualan bisnis kecil doang. Kembali lagi tadi, Pak, saya bisnisnya kecil, saya hanya pedagang kue. Iya, kalau jualan cuman 5 biji sehari ya kecil. Berat. Bayanginnya sehari 5.000. Masya Allah. Apa nggak jadi gede? Itu hanya karena skala bisnis. Jadi demikian Pak Sam, obrolan kita sore ini. Nanti kita akan coba sambung lagi dengan tips-tips yang lain, tips bisnis berikutnya. Pokoknya kita akan kulik sahabat pengusaha sukses ini supaya mengeluarkan semua ilmunya kepada kita semua. Kita perlu contoh bagaimana setelah sukses dia berbagi, kenapa harus berbagi, banyak asetnya dibagi-bagi. Terus memberikan modal kepada orang itu tanpa
ibaratnya tanpa mengharapkan hasil. Ya udah lo kasih berapa, gitu ya Pak ya. Gimana kalau yang Wah, ya itu salah satu. memberikan usaha kepada orang itu gimana? Salah satu modelnya itu saya lagi coba bangun nih namanya sebuah yayasan sebenarnya Yayasan. yang mau mendapat tambahan modal atau modal, misalkan butuh modalnya 2 juta, saya kasih, nggak perlu dibalikin lebihannya. Kamu Balikin bisa 2 juta juga. 2 jutanya kamu bisa balikin berapa lama. Setelah itu udah, itu punya kamu bisnisnya. Kalau seandainya pengen menyumbang sedikit rezekinya untuk teman-teman yang lain, terima. Lagi bikin ya Pak? Sebenarnya ini sudah cukup lama saya bikin, sudah cukup lama. Udah banyak sih yang udah menjadi under manajemennya. Saya coba bantu konsultansinya seperti itu, udah cukup banyak. Saya coba mau lebih profesionalkan lagi juga yang di situ. Ya. Jadi Demikian. konsultan bisnisnya Pak ya? Jadi konsultan bisnis. Konsultan bisnis. Beliau ada konsultan bisnis sahabat dari beberapa bisnis. Banyak bisnisnya yang nanti di sesi berikutnya akan beliau buka semua kepada kita semua. Oke sahabat, mungkin cukup Pak. Mungkin cukup. Terima kasih Pak Ozi atas ilmunya, atas kunjungannya. Mudah-mudahan jangan kapok, kita datang kemari lagi minta sharing ilmu bisnisnya lagi supaya kita sukses sama-sama sahabat. Oke, begitu saja sahabat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.